Senang bisa bersama-sama kembali dengan saudara dimanapun saat ini berada dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Saya percaya program ini sudah sangat memberkati, membawa banyak orang dalam pengenalan kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan pasti mengubahkan cara kita berpikir. Mari kita sejenak berdoa bersama, membawa hati kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Mari kita tenangkan hati kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu. Kami dibangunkan dengan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kau menyediakan jauh daripada apa yang kami bayangkan. Sehingga hari ini kami bangun dengan pengharapan yang baru. Kepastian di dalam Engkau, kami tidak akan pernah dikecewakan. Berharap di dalam Engkau, kami tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari kembali kita nyanyikan lagu ini. Mari kita datang semakin dalam dengan Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. kita angkat tangan kita bawa hati kita. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Sekali lagi kita katakan,
kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sang. Mari kita menyembah Tuhan. Kami lebih dari segalanya, karena Kau yang terlebih dahulu mengasihi kami, karena Kau yang terlebih dahulu mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, tak dapat terhitung. Segala kebaikan-Mu tak dapat dinilai Tuhan, karena begitu besar. Jalan-jalan-Mu penuh keajaiban, jalan-jalan-Mu penuh kemurahan. Terima kasih. Mari sama-sama kita bawa hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku dari semula. Sama-sama kita katakan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama kita katakan, semua baik, semua baik. Oh, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Kembali kita katakan, semua baik, sungguh amat baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti.
hidup kami, Kau memulihkan kami. Tak terkira kebaikan-Mu, tak terkira kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau melayakkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau, memanggil Engkau Abba, ya Bapa. Bukan karena ketaatan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena kasih, karena kemurahan-Mu melalui penebusan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Haleluya, haleluya. Berbicaralah Tuhan, meneguhkan setiap kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, hari ini kita bertemu kembali, diingatkan, diteguhkan dalam firman Tuhan, supaya hati kita semakin fokus kepada janji firman Tuhan. Iblis itu dikatakan firman Tuhan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan jangan lupa ayatnya mengatakan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Berarti ada mangsa yang tidak dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelan iblis adalah orang yang termakan tipu muslihatnya. Iblis berusaha untuk membuat saudara dan saya fokus kepada masalah kita. Saat ini saudara yang sakit, iblis akan membuat saudara fokus kepada sakit penyakitmu. Dia akan menunjukkan bahwa sakit penyakitmu sudah parah, stadiumnya sudah tinggi, biaya pengobatannya besar, sehingga membuat kamu menjadi takut dan khawatir. Firman Tuhan katakan, kalau saudara takut dan khawatir, maka kecillah kekuatanmu. Tujuan iblis cuma satu, membuat saudara khawatir dan bimbang. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, saat ini fokuslah kepada salib Kristus. 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kamu mau melihat mukjizat, mau melihat janji penggenapan Tuhan terjadi dalam hidupmu, fokuslah kepada salib. Fokus kepada pemberitaan tentang kematian Kristus di kayu salib. Karena apa? Karena di dalam kematian Kristus, saudara dapat melihat kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu dan saya menjadi sembuh. Di dalam pemberitaan tentang salib Kristus, 2 Korintus 8 ayat 9, kita yang miskin menjadi kaya karena Dia yang kaya rela menjadi miskin. Kalau kamu fokus kepada janji firman Tuhan, janji Tuhan tentang kematiannya di kayu salib, kita dapat menemukan jalan keluarnya. Di Alkitab diceritakan dalam kitab Bilangan 21 ayat 9 diceritakan, pada waktu itu bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan di Kadesi Barnea, mereka dipagut oleh ular berbisa. Diceritakan, Musa membuat ular tembaga, diperintahkan Tuhan dan menaruhnya pada sebuah tiang. Ular tembaga. Maka jika seseorang dipagut ular dan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kenapa ini menjadi sangat spesial, saudara? Kenapa Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga? Ular adalah lambang dari kutukan, tembaga adalah lambang dari penghukuman. Ini lambang tentang siapa? Seseorang yang dihukum dan menerima kutukan. Yesus, Galatia 3 ayat 13. Dia mati di kayu salib menanggung semua kutukan saudara. Dia dihukum untuk menggantikan saudara dan saya. Ketika ditaruhkan tiang tembaga ular ini, ditaruh ular di sana, apa yang dilakukan? Bangsa Israel yang dipagut ular, maka mereka ketika fokus kepada ular di tiang tembaga ini, maka mereka menjadi sembuh. Ini adalah lambang tentang kematian Kristus di kayu salib. Tapi pertanyaannya, ada nggak di antara mereka yang mati? Ada. Kenapa mereka mati? Karena pada waktu mereka sakit, mereka tidak mau fokus memandang kepada ular di tiang tembaga ini, tetapi mereka fokus kepada sakit penyakit mereka. Mereka fokus kepada ular yang menggigit mereka. Mereka fokus kepada mungkin rasa sakitnya. Seringkali kita mengalami hal yang sama.
saudara dan saya mungkin saat ini sedang mengalami masalah keuangan. Kita fokus mencari jalan keluarnya. Bagaimana ya? Bagaimana cara membayar A? Bagaimana cara melunasi B? Sementara tagihannya sudah mulai menumpuk. Apa yang harus saya lakukan? Kenapa kamu tidak tenang dulu di dalam firman Tuhan? Firman Tuhan katakan dalam tinggal tenang dan percaya. Bagaimana caranya supaya percaya? Pandanglah kepada salib Kristus. Saat ini fokuslah kepada janji firman Tuhan. Tenang, lihat kepada salib Kristus. Lalu mulailah mempercayainya. Apa yang kita lakukan? Lalu mulailah mengatakannya, aku percaya. Kenapa penting merenungkan firman Tuhan dan mengucapkannya? Iman kita itu menjadi aktif bekerja ketika kita mulai mengucapkannya. Firman Tuhan katakan, Roma 10, dengan hati percaya kita diselamatkan, dengan mulut mengaku dengan hati percaya kita dibenarkan, dengan mulut mengaku kita diselamatkan. Jadi kalau hati kita percaya, artinya kita renungkan janji firman Tuhan itu, kita aminkan bahwa amin, tingkap-tingkap langit terbuka. Karena apa? Karena Yesus yang kaya rela menjadi miskin. Kapan dia miskin? Ketika dia naik kayu salib, ditelanjangi. Supaya kita yang miskin diberkati. Jadi kita diberkati bukan karena kerja keras kita. Kita diberkati karena Yesus mau membayarnya di kayu salib. Supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang diberkati. Renungkanlah janji firman Tuhan ini. Lalu mulailah perkatakan. Kalau kita mulai mempercayainya, apa yang timbul? Sukacita, pengharapan yang baru. Sehingga kita pun bekerja punya pengharapan yang baru. Kita bersukacita. Yang tadinya kita sakitnya mengeluh tentang rasanya, mengeluh tentang wah bengkaknya, besarnya seperti ini. Ternyata kata dokter sudah seperti ini. Yang tadinya kamu sibuk mencari-cari googling tentang sakit penyakitnya. Kamu mulai berhenti dan googling tentang kebaikan Tuhan. Apa yang akan terjadi berikutnya? Kamu akan melihat mukjizat. Kamu yang sakit pasti sembuh. Firman Tuhan yang mengatakan oleh bilur-bilurnya 1 Petrus 2. Kamu dan saya telah sembuh. Bersikaplah seperti orang sembuh. Kalau kamu percaya kamu sudah sembuh, mulailah mengucap syukur. Kalau kamu percaya diberkati, mulailah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini kita bangun pagi, hari ini aku diberkati. Tuhan memberkati kita melalui pekerjaan kita. Amin. Punya pengharapan yang baru, fokus kepada janji firman Tuhan. Jangan fokus kepada masalahmu, tapi fokuslah kepada karya Kristus di kayu salib. Karena pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita teduhkan hati kita. Mari kita bawa hati kita. Kita mengucap syukur untuk rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karyamu di kayu salib. Kami dilayakkan untuk menerima kebaikan-Mu bukan karena kami baik, tapi semata-mata karena Engkau baik. Terima kasih untuk kematian-Mu yang membebaskan kami dari sakit penyakit. Terima kasih karena kematian-Mu di kayu salib memberkati kami. Terima kasih kematian-Mu di kayu salib membebaskan kami Tuhan. Terima kasih kematian-Mu di kayu salib memberikan jaminan akan hari esok kepada kami. Sehingga kami punya pengharapan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Setiap saudara yang hari ini percaya, hari ini aku diberkati. Mari bersama-sama dengan saya mengatakannya. Hari ini aku diberkati karena Kristus sudah mati, rela dimiskinkan supaya aku yang miskin menjadi kaya. Hari ini tingkap-tingkap langit terbuka, kesempatan demi kesempatan terbuka. Aku bertemu dengan orang-orang yang tepat. Melalui pekerjaanku, aku diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi saudara yang sakit, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu, oleh kematian-Mu di kayu salib, aku menjadi sehat. Aku menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan.
Aku mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Semua baik, semua baik. Kita katakan bersama-sama. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Sekali lagi kita katakan. Semua baik, sungguh baik, teramat baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Sekali lagi kita katakan. Semua pasti baik. Semua pasti pulih. Semua pasti sehat. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidup kami semakin berarti di dalam Engkau Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup kami menjadi berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu. Hari ini kami punya harapan baru di dalam Engkau. Hari ini kami menerima kesehatan, menerima berkat, damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran itu, yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sambut hari ini dengan kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Saudara, program kita hari ini sudah selesai. Kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya saudara punya kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Berhenti mengeluh, ucapkan janji Tuhan, lihat mukjizatnya terjadi. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di program kita Selamat Pagi Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya.